البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada poin yang ke-28 tentang salah satu akidah dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang permasalahan iman. Apa itu? Abdul Rahim kemarin sudah hadir. Apa? Tentang permasalahan iman bisa bertambah dan berkurang. Nah, iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan ketakwaan atau amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini harus kita yakini ya kan. Dan seseorang kalau menyadari hal ini akan terasa, perhatikan, baik, akan terasa ketenangan, kenyamanan, kelegaan dada ketika beribadah, maka itu pertanda baik. Nah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu di antara balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan kepada orang-orang yang beramal, yaitu dengan apa? Dengan adanya insyirahus sadr. Semakin bertambah lapangnya dada untuk beramal berikutnya. Semakin bertambah lapang, bertambah lapang. Nah, bukan semakin sempit. Nah, dan ini juga menunjukkan tentang bertambahnya iman yang ada pada orang tersebut. Dan berkurang ketika seseorang melakukan kemaksiatan dengan munculnya rasa malas kalau dia asalnya adalah seorang yang biasa beribadah. Ketika muncul kemalasan, maka ini harus disadari itu apa? Berarti iman sedang kondisi turun. Jangan apa? Dibiarkan. Jangan dibiarkan. Hendaknya dia apa? Menempuh usaha-usaha untuk bisa menaikkan keimanannya. Dan di sana ada sebab-sebab. Dan secara terperinci afanillah untuk bisa menambah keimanan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Fathur Rabbil Bariyah, ada 4 poin utama agar seorang bisa bertambah keimanannya. Dan ini tentunya hendaknya kita tempuh. Hendaknya betul-betul kita tempuh untuk apa? Menambah keimanan. Nah, istilahnya jadi situ. Nah, baik. Yang pertama, ma'rifatu asma'illahi wa sifati. Yang pertama adalah mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dengan apa? Mempelajari asma wa sifat. Nah, ini sangat penting ya, Nah,
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berdoa dengan nama-nama dan dengan nama-nama yang husna. Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang mencapai puncak kebaikan, maka berdoalah dengannya. Nah, di antara yang diperintahkan untuk kita banyak berdoa dengannya yaitu dengan apa? Lafzul jalalah, Allahumma. Juga Rabbana. Ini banyak digunakan oleh para anbiya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk apa? Memperbanyak ketika meminta ikhwani fillah dengan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini juga kita berbanyak ketika berdoa. Dan juga ya hayyu ya qayyum. Nah, dengan seseorang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah semakin mendalam ikhwani fillah akan semakin apa? Kuat keimanannya. Dan contohnya seorang yakin, betul-betul yakin Allah Subhanahu wa taala itu di antara namanya adalah apa? As-Sami', dan yang Maha mendengar. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ketika semakin tahu tentang nama ini, keimanannya akan semakin kokoh. Kenapa? Karena dia akan betul-betul yakin setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, baik lirih maupun keras, Allah mendengarnya. Makanya setiap kali mau berbuat atau berkata-kata yang buruk, berkata-kata maksiat, ghibah, namimah, ingat, nah ini keimanan yang mencegah dia. Maka para anbiya ikhwani fillah, tatkala mereka adalah orang yang paling berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, keimanan mereka paling kuat. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya Al-Aziz. Juga di antaranya adalah Al-Maula, yang menjadi pelindung, Al-Kafil. Kalau kita yakin nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dia yang Maha Perkasa, yang Maha melindungi, kenapa takut? Dan sekarang yang seseorang bisa mengamati ikhwani fillah keadaan sekeliling akan banyak mengambil pelajaran. Maka apa yang kita alami hari-hari ini sebenarnya adalah dars bagi kita, pelajaran bagi kita. Yang tidak bisa mengambil pelajaran darinya berarti apa? Belum paham. Di sini pelajaran tauhid, ikhwan. Pelajaran tauhid. Kita biasa mendengar teori, tapi ketika melihat langsung, kalau masih ada rasa takut, berarti tauhidku masih apa? Masih butuh dibenahi. Ini kepada semuanya. Ini pelajaran tauhid kita. Ya, pelajaran tauhid bukan sesuatu yang kemudian apa? Sekedar terjadi begitu saja. Kok masih ada rasa takut? Nah, ketika meruqyah misalnya, atau ketika melihat, atau ketika jejer misalnya, jejer aja masih apa? Dredeg. Nah ini, tauhidnya harus dikuatkan. Tauhidnya dikuatkan. Kita telah menghafal hadis. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Baik. Bukan ini apa? Dalam hadis apa? Na'am, ahsanta ya kita. Na'am. Walau anna al-ummah law istama'at ala an yadurruka la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah seandainya semua umat jin manusia berkumpul ikhwan fillah ingin menimpakan kemadharatan kepadamu, tidak akan mampu menimpakan kemadharatan kalau apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya. Kita yakin Allah itu Al-Maula, yang melindungi kita. Makanya dulu para sahabat ketika orang-orang kufar Quraisy, mereka membanggakan berhala-berhala mereka. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza.
Siapa yang menolong kalian? Orang-orang musyrikin bergaya dengan berhalanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajibu, jawab mereka. Nah, taib, apa jawabannya? Disebutkan dalam nama Badik Mufidah, dalam syarahnya. Telah kita lewati dulu ketika mensyarah Asmaul Husna. Na'am lana maula wala maula lakum. Kita memiliki maula. Kami memiliki maula, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan melindungi kami, membela kami, menolong kami. Kalian tidak punya. Maka kepada semua ikhwah, terkhusus juga ummahat yang mungkin dari sisi hati mereka lebih lebih kecil, dalam artian lebih mudah timbul rasa takut. Jangan takut bila mendengar suara-suara yang memang terkadang merinding. Terkadang merinding ketika mendengar seseorang diruqyah teriak dan seterusnya. Nah, terkadang merinding. Makanya harus seorang memiliki kekokohan hati. Dan ini pelajaran tauhid, pelajaran akidah untuk kita semua. Kita melihat langsung. Yang tidak mengalami seperti itu terkadang ketika lihat sendiri, misalnya ketika kalian pulang, belum pernah melihat seperti ini, bingung. Tapi seorang yang sudah mendapati pelajaran demi pelajaran, pengalaman, akan semakin kokoh, semakin kokoh. Ini yang harus diambil faedah terbesar, karena berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan iman. Nah, berhubungan dengan iman. Sekali lagi, tidak perlu kita merasa takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah semata-mata kepadaku apabila kalian itu orang-orang yang beriman. Dari sisi pelajaran akidah yang kita ambil dalam masalah ini berhubungan dengan masalah ruqyah, seorang yang kerasukan jin. Baik. Faedahnya adalah ini juga kita tahu batilnya keyakinan Mu'tazilah yang tidak mengakui bahwasanya jin itu bisa merasuki manusia. Nah, dan yang seperti ini tidak ada kecuali dua pilihan. Nah, maka didengarkan. Dia itu kafir musyrik atau fasik zalim. Nah, kemungkinannya itu Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan akhwanillah jin dan manusia pada tempatnya sendiri-sendiri. Dan tujuannya semuanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing akhwanillah tugasnya beribadah. Dan masing-masing sudah ditetapkan dalam alamnya sendiri-sendiri. Makanya kapan saja kok melampaui alam yang telah ditetapkan, maka dia zalim. Dia zalim. Apapun alasannya, apapun tujuannya, zalim. Makanya terlarang bagi seorang muslim minta bantuan jin. Haram ya kan? Dan bisa sampai jatuh dalam kesyirikan. Nah, tidak boleh sama sekali kita meminta bantuan jin, walaupun ditawari. Karena sudah beda-beda kewajibannya masing beda-beda. Kalian di alam kalian, manusia di alam manusia. Ya, dengar saya. Makanya setiap jin yang ingin masuk ke alam manusia, harus diusir. Harus diusir karena dia telah zalim. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Dan kezaliman az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat di hari kiamat. Maka
Nah, apabila seorang memiliki ketakwaan kepada Allah, demikian pula jin memiliki ketakwaan kepada Allah, wajib untuk segera kembali ke alamnya masing-masing. Nah, dan termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu kita tidak melihat mereka. Mereka jumlahnya banyak. Nah, dan masing-masing sudah sendiri, sehingga ini rahmat dari Allah, kita tidak melihat mereka. Coba kalau kita melihat mereka, nggak bisa jalan kemana-mana. Mau jalan di depan pintu ada, di atap ada, ya mereka banyak. Coba alamnya sudah berbeda sehingga tidak usah takut. Nah, mereka yang ingin kemudian merambah ke alam manusia, dia zalim. Sudah gitu. Dan yang zalim, dosa. Makanya, seorang yang dosa itu ya tidak akan ditolong oleh Allah. Kezaliman itu tidak akan ditolong oleh Allah. Mana ada kezaliman ditolong oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi sedikit pun walaupun seberat zarrah. Dan Allah telah mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Allah tidak akan mungkin menzalimi. Dan aku haramkan kezaliman atas kalian semua, maka jangan saling menzalimi. Makin nasihat untuk saudara-saudaraku semuanya. Demikian pula saudara-saudaraku dari kalangan jin yang muslim yang mendengar, dan saya yakin kalian ada yang mendengar. Kita semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing beribadah pada alam. Kalian yang ingin mendengar ikut, tafadhal, tapi di alamnya tetap. Di alam kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana pula pendahulu kalian ketika meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah, kalian pendahulu kalian tidak kemudian bersama-sama para sahabat tidak. Mereka tidak mengganggu. Dulu ikhwanillah, dalam berita yang masyhur di zaman Syekh bin Baz rahimahullah taala, wallahu a'lam bisihhatihi, tapi masyhur. Ada jin semangat ikut belajar di maktabah saat itu bersama dengan para thalabah. Jin diberi kemampuan untuk bisa mengubah dirinya sesuai dengan sesuai dengan bentuk manusia. Maka dia ikut berbaur dengan para thalabah di perpustakaan maktabah. Murajaah, karena memang semangat ingin belajar di sisi ulama. Dan ada. Saya yakin dan kita harus yakini di mereka ada yang beriman, ada juga yang berilmu, dan ada yang zalim, fasik dan kafir. Dan sekali lagi yang kemudian mengganggu manusia itu jelas zalim. Demikian pula manusia yang mengganggu jin zalim. Jin ini yang ikut, kemudian ketika tidak sengaja namanya belajar, temannya ini kok cuaca dingin, tolong tutup pintunya. Tidak sengaja lupa kalau dia sedang bersama manusia. Dengan tangannya langsung panjang menutup pintu. Kaget semua. Dilaporkan kepada Syekh, dinasihati, sudah kamu balik. Tidak boleh gabung. Dan akan menimbulkan Menimbulkan ketidakseimbangan. Ya tidak. Keseimbangan, keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya jin di alamnya jin, manusia di alamnya manusia. Masing-masing beribadah. Masing-masing beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim tidak boleh takut kepada kepada jin. Tidak boleh takut. Mereka sama-sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama hamba-hamba Allah. Sebagaimana kita juga berinteraksi dengan manusia. Cuman mereka memang tidak kelihatan. Dan
kita, caranya untuk bisa selamat dari gangguan mereka ya telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan zikir. Dengan zikir. Seorang yang membentengi diri dengan zikir, maka dia memiliki benteng yang kokoh. Maka benteng ini harus dikokohkan oleh antum semua. Terutama zikir pagi dan petang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum turun Al-Falaq dan An-Nas meminta perlindungan kepada Allah dengan apa? Dengan doa-doa dari beliau sendiri. Setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, beliau menggunakannya untuk meminta perlindungan pada semua keadaan. Jadi dua surat ini Qanifillah Muawwidhatain adalah termasuk benteng yang sangat kokoh. Makanya menjadi apa? Azkar dalam banyak kondisi. Pagi, petang, ketika mau tidur. Karena waktu-waktu itu, apalagi ketika mau tidur waktu ghaflah. Orang diganggu jin ketika tidur, tindian misalnya. Orang yang mengatakan tindian itu sebenarnya kadang diganggu jin. Biasanya lupa tidur asal serok. Asal serok tahu. Ya ngantuk, langsung baring. Tidak memenuhi adab-adabnya. Adab mau tidur ya khanifillah, dibersihkan tempat yang mau dia tidur, ditebai. Ditebai tahu? Luar Jawa tahu? Apa? Disapulah, pakai selimut, pakai kain kita. Kalau kita sarung yang mau digunakan tidur, dibersihkan. Kenapa? Karena khawatir itu ada saudara kita jin, sehingga ketika kita tidur kita numpangi dia, marah. Zalim tidak? Ya kita zalim tapi nggak sengaja. Cuman dia kalau kemudian marah kemudian masuk, ya itu dia lebih zalim lagi. Karena balasan itu ya harusnya sepadan. Jadi para saudara-saudara jin ya jangan, seandainya ada yang lupa ya diberi udzur. Cuman memang terkadang ya namanya orang marah, kita saja kalau marah berlebihan. Tapi di sini ada faedah adab. Adab di antara hikmahnya itu yang tidak kelihatan, yang kelihatan ada misalnya di situ ada binatang-binatang yang dibersihkan. Ini adab. Setelah itu berdoa, minta perlindungan agar hidung kita tidak digunakan untuk sarang jin, telinga kita tidak dikencingi, karena jin juga dari syaitan. Syaitan itu dari kalangan jin kebanyakan. Ya, syaitan tidak kencing, tidak kencing di telinga kita, tidak bersarang di hidung kita. Maka di antara sunnahnya ketika bangun tidur ya kita istinsyak yang keras. Istinsyak 3 kali. Ini salah satunya. Jadi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam penjagaan-penjagaan ini karena apa? Untuk langkah preventif. Langkah apa? Penjagaan diri dari gangguan-gangguan mereka. Karena harus kita ketahui kebanyakan mereka memang zalim. Demikian pula ketika menyiramkan sesuatu yang panas dibimbingkan untuk membaca basmalah. Membaca basmalah, menyiramkan air panas di tanah. Kenapa? Karena dengan basmalah apa yang ada di situ kalau ada jin menyingkir. Dan kalau tiba-tiba langsung air panas disiram, ternyata di situ ada tempat jin, kita nggak lihat. Ya bisa bisa marah. Pernah kejadian dari khabar yang thiqah alhamdulillah. Demikian. Dan jemur di dekat jemuran orang menyiramkan air panas, membuang air panas lupa membaca bismillah. Ya langsung jatuh. Ketika diruqyah kenapa dia nyiram anakku? Bayin dengan air panas. Tapi tidak sengaja. Bimbingannya itu. Kita dibimbingkan untuk tidak kencing di lubang-lubang yang ada di tanah. Kenapa? Karena fa innaha masakinul jin. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabul ar-rajul fil juhab. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang kencing di juhab, di lubang-lubang di tanah.
ada sesuatu pohon misalnya, pohon lubang dimakan ulat. Wah, ini kencing, tempat kencing enak, kencing saja situ. Ya kadang kata orang Jawa kesambet, ya dia menyakiti jin. Mana mau orang lagi di tempatnya dikencingi? Ya tidak, marah. Dan itu hak akan. Nah, kencing di lubang dilarang. Kata-kata ada karena itu adalah tempat tinggalnya jin. Baik, tempat tinggalnya jin. Nah, ini adab-adab seperti itu. Kalau seorang berilmu, seorang menjaga adabnya, alhamdulillah. Dan yang paling penting, seandainya pun dia kelalaian, kalau dia punya benteng, berupa apa? Berupa zikir yang kokoh, tidak akan ada mandharat. Biiznillah azza wa jalla. Maka jangan takut. Jangan seseorang merasa takut. Dan juga apa? Kalau seorang senantiasa berzikir, tidak ada hatinya kosong. Nah, makanya hati ini sebagai akal kita gunakan, jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan ya, mungkin wah ini diberi hati kok dikosongkan, sudah saya isi saja. Maka hati itu diisi dengan zikir. Ini pelajaran penting kita lihat ya, pada semuanya. Dan akidah tentang permasalahan jin ya, banyak yang diterangkan oleh para ulama. Juga Rasulullah SAW terangkan, alhamdulillah. Kita yakin keberadaan mereka. Kita yakin di antara mereka memang ada yang zalim, yang kemudian mengganggu manusia. Cuma mereka tidak akan menimpakan kemadharatan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dan di antara usahanya dengan ruqyah yang syar'i. Ruqyah syar'i. Dan ini sebaik-baik jalan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Dan itu adalah amalan yang utama kali ini. Maka jangan sampai kemudian ada yang menyayangkan. Kenapa? Kita saudara kita kita ambil. Baik. Barakallahu fikum. Ini tanbih untuk semuanya, juga peringatan untuk yang masih ada rasa takut, rasa merinding dan seterusnya. Sesuatu mungkin takut sebentar, tapi harus diusir. Semakin seorang ada rasa takut, fazaduhum rahaqah, dia akan semakin kokoh. Dan hati itu penting. Seorang membaca, sama-sama baca Al-Fatihah, tapi betul-betul yakin alhamdulillah ini ayat yang paling agung. Tidak akan mampu. Dan jangan diambil hati. Namanya jin, alhamdulillah, syaitan. Mereka ingin menimbulkan apa? Menimbulkan permusuhan. Innama yuridu syaitan. Perhatikan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanyalah yang diinginkan syaitan itu untuk menimbulkan permusuhan dan saling membenci. Makanya dibimbingkan oleh para ulama, kalau meruqyah sudah tidak usah ditanya-tanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia jujur atau dusta. Dia jujur atau dusta. Siapa yang mengirim kamu? Oh, yang mengirim kamu adalah kakakmu sendiri. Nah, ngapain dipercaya? Ini menimbulkan kebencian. Dia menimbulkan fitnah. Misalnya, kemudian seorang lagi sakit seperti itu, berbicara tentang sesuatu, ya jangan diambil hati, jangan kemudian marah. Namanya tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Seorang yang sadar, yang waras. Seorang yang sadar, ya jangan diambil perkataan-perkataan atau ulah dari saudaranya yang sedang sakit karena gangguan jin. Ya, ucapan apapun sudah. Ucapan dianggap angin lalu, karena itu adalah ulah syaitan untuk menimbulkan permusuhan. Kemudian kita benci itu, ngatain aku gini, ngatain fulana gini, ngatain itu.
nanti sama tidak warasnya jadi. Nah, karena tidak bisa menempatkan apa pada tempatnya. Nah, jangan diambil hati. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq wassalam. Dan wa nasallallahu al-i'anah. Walhamdulillahirabbil alamin.